Halo semuanya, kembali lagi di channel Fostrap, Forum Strategis Arab Bangsa. Kali ini kita lagi bersama Mas Arif. Gila, senior jurnalis saya ini. Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Sibuk apa nih Mas sekarang Mas? Saya masih di Jurnalis aktif, luar biasa. Liputannya masih wisata. Oke. Masih. Nah, selama ini apa sih Mas? Kalau nggak salah sih kan kita tahu nih bahwa Mas Arif ini udah kalau dibilang melanglang buana kemana-mana gitu. Dari muda sampai sekarang belum berhenti untuk melanglang buana Sampai tua. sampai tua. Sampai senior. Ya. Iya. Apa sih Mas yang membuat Mas Arif itu tertarik di dunia jurnalistik? Tapi awalnya pertama kali kerja tuh di jurnalistik atau nggak Mas? Jadi gini, dulu tuh saya waktu kuliah, saya tuh termasuk yang keranjingan naik gunung. Oke. Iya. Kampusnya mana Mas kuliah? Ya inilah. Dulu karena saya keranjingan naik gunung, saya kuliah di Fakultas Teknik UKI. Jurusan arsitek, mana ada anak arsitek naik gunung. Akhirnya feel saya gagal gitu. Oke. Saya pindah ke ekonomi. Nah, saya akhirnya nyaman ternyata di situ. Setelah saya selesai urusan kuliah itu, ternyata dari hasil itu saya lebih seneng ke alam, ke jurnalis, tapi lebih ke alam. Itu kayaknya saya mulai tertarik dengan satu dulu, mungkin ya, wah belum lahir kali Bayu. Namanya tabloid Mutiara. Tabloid Mutiara itu satu-satunya tabloid yang mau memberitakan tentang pendakian gunung, cinta alam dan sebagainya. Punya Sinar Harapan. Tahun berapa tuh Mas? Itu tahun 80-an deh. Obi Mesa belum ada dulu. Tahun 80-an. Itu kalau nggak salah yang Mas Arif sekantor sama Dono. Bukan. Gini, bukan gini. Di Tabloid Mutiara itu ada namanya Norman Edwin. Norman Edwin ini petualang pendaki gunung yang terkenal dari Mapala UI. Oke. Jadi itu dulu pendaki gunung zaman saya dulu yang terkenal dulu namanya klubnya tuh Wanadri, Mapala UI. Norman Edwin dari Mapala UI. Dia kerja di Mutiara, dia butuh pasukan untuk liputannya. Saya dapat direkrut ikut. Di situ saya diperkenalkan sama Norman Edwin yang namanya kegiatan petualangan tapi harus diliput. Jadi kamu menikmati tapi harus diliput. Ini agak repot nih. Kamu mendaki gunung tapi tugasnya meliput. Jadi kapan nikmatinnya, kapan liputnya kan? Soalnya kadang-kadang kita harus memisahkan diri bahwa kita bukan pendaki gunung yang full untuk naik, tapi gimana nih kita ngeberitain pendakian gunung ini bisa turun. Jadi kadang-kadang harus turun dulu, naik lagi nanti. Karena dulu belum pakai HP, harus pakai fax. Fax adanya di kota kecil, turun dulu ke kota kecil. Lebih dahsyat. Apa kabar dengan fax hari ini? Itu indah banget. Di situ, mulai di situ bahwa ternyata bukan hanya petualangan, ternyata lebih banyak lagi tentang pariwisata. Wisata itu di Indonesia keren banget. Tempat-tempatnya udah tertentu, gede-gede gitu ya dulu ya. Orang tahu misalnya ke Pangandaran, ke Selektan, namanya yang gede-gede gitu udah ada. Belakangan saya lihat mulai berkembang tempat-tempat wisata itu namanya desa wisata. Setiap desa bisa jadi tempat wisata. Shelter tempat pengamatan Gunung Merapi yang biasanya itu cuma tertentu aja orang datang melihat gitu. Jadi sekarang semua desa bikin tempat pengamatan shelter kayak gitu. Itu kerennya sebenarnya sekarang ini berubahnya. Kenapa saya bilang karena itu sudah terjadi ketika saya datang ke tempat-tempat wisata di luar. Jadi pada waktu itu dapat tugas suruh ikut keluar, tapi bukan jalan-jalan tapi
ekspedisi. Yang namanya ekspedisi itu jalan-jalan tapi tugasnya banget. Nah, itu tadi kalau yang ekspedisi pertama itu Mas yang di Mutiara itu pertama kali kemana itu? Nah, di tahun 80-an, 90-an itu namanya grup pecinta alam itu saling bersaing ya. Artinya kalau main banyak-banyak kan bisa mendaki gunung di Indonesia. Eksistensi lah. Iya, mendukung gunung sudah di Indonesia udah, mulai mereka merambah ke luar negeri. Di luar negeri yang paling diincar Eropa, sama puncaknya adalah Nepal, Everest di sana. Nah, saya waktu itu ditugaskan dari kantor untuk ikut ekspedisi yang bukan pecinta alam cowok ya, bukan, tapi cewek. Oh, malah dampingi cewek-cewek? Iya, kan gila, cewek-cewek itu termasuk hal yang mustahil kok. Mau nih, serius nih naik gunung ke yang bersalju, medannya beda lah sama Indonesia. Dan itu ternyata bisa, mereka membentuk namanya Putri Indonesia. Grup inilah yang yang itu ya, Putri Indonesia Himalaya itu ya? Mendaki Himalaya. Ada Putri itu. Namanya keren, Putri mendaki Himalaya, tapi serius bener nggak nih? Ternyata di situ ada namanya manajernya, namanya Nicholas, itu dia ngumpulin cewek-cewek yang senang dengan kegiatan pecinta alam dari beberapa kampus, digabung, dilatih dengan pelatihnya namanya Octavianus Matapukan. Dia itu dokter di Universitas Jakarta, dulu sih FPOK IKIP ya. Oh, itu isinya fisik tapi buat pelajaran. Mereka dia membuat satu namanya baterai tes, pelajaran untuk pendidikan untuk tim. Dibentuk tim mendaki gunung wanita dengan kekuatan VO2 max. So nggak tahu tuh, dulu PSSI katanya pemain bolanya itu VO2 maxnya 60. Ini saya dibikin VO2 maxnya sama 60. Ini nanti mereka punya daya tahan luar biasa kalau nanti dan itu terjadi. Fisiknya benar-benar digembleng. Itu terjadi. Nah, kita sebagai peliputnya selalu ikut. Pertama ngeliat grup cewek, gitu kan. Underestimate lah, gitu kan. Masuklah kita tuh, ternyata untuk ikut itu harus tes. Walaupun kamu peliput, tapi untuk nggak ngerepotin, kamu harus tes. Tesnya sama dengan tim perempuan itu. Cewek, buat apa sih? Begitu kita ikut, ternyata kita tumbang jomplang kita. Dari 10 apa berapa habis, tinggal 2 orang waktu itu yang bisa dianggap bisa nggak ngerepotin nanti. Saya termasuk beruntung karena kenal sama manajernya, sama punya fisik ya agak enak ya. Tapi kan kalau urusan dengan alam itu walaupun bicara koneksi, kalau fisik nggak dukung kan mati, bunuh diri itu namanya kan gitu kan. Itu di situ ikut dan ternyata mereka gila, mereka bisa mendaki ke 5 gunung di Eropa, di Alpen itu. Itu uji cobanya. Setelah itu mereka ngegas ke Himalaya. Di pegunungan Himalaya itu mereka percaya bahwa mereka belum bisa ke Himalaya karena ke Everest itu luar biasa ininya, persiapan dan sebagainya, dana dan. Tapi dia di region Himalaya harus bisa. Diincar lah yang namanya Annapurna 4. Annapurna 4 itu tingginya udah 7.000 lebih. Itu cewek dilatih mau masuk ke sana dan saya juga ternyata mikir ini bisa apa nggak, cuma ternyata memang terbukti mereka sanggup. Apalagi treknya sama fasilitas nggak kayak sekarang kan, zaman dulu kan. Sponsor oke dulu, sponsor oke, tapi peralatan dan sebagainya nggak sehebat sekarang. Tapi itulah yang ternyata mereka punya mental dan fisik bagus. Akhirnya Aryati jadi satu-satunya perempuan Indonesia yang sampai ke Annapurna 4. Itu sukses di situ. Makin menjadi-jadi nih tim cewek. Dengan mereka menjadi-jadi, mereka persiapkan ekspedisi lagi. Saya yang makin keteter lagi karena harus ikutan lagi ikut mereka.
dan nggak main-main mereka persiapannya. Dan yang gila lagi saya bingung sponsornya juga. Gila itu sponsornya nggak berhenti untuk sponsorin tim ini. Ya dulu macam-macam lah, dari perusahaan-perusahaan besar, dari pajak dan semuanya, pokoknya itu adalah sponsor-sponsor jadi untuk tim itu. Terakhir yang saya ikut itu adalah tim Putri Indonesia ke Aconcagua. Itu dari mana tuh? Aconcagua itu gunung tertinggi di Amerika Latin. Gunungnya ada di Argentina. Oke. Di perbatasan Argentina dan Chili. Nah, gunungnya di sana. Jadi kalau mau ke sana bisa langsung ke Argentina, bisa ke Chili. Persiapan berangkat mereka ke sana, dan buat saya Aconcagua-nya agak spesial karena gini. Sebelum mereka berangkat tim ini ke sana, udah terjadi tragedi. Jadi tim Mapala UI mendaki ke Aconcagua, mereka dihantam badai karena Aconcagua itu anginnya 200 km per jam. Anginnya di atas, orang kayak diiris gitu suaranya, wih gitu. Itu terkenal namanya Mbak Windy, orang ngomongnya Mbak Windy-nya Aconcagua itu gilanya kayak gitu. Tim Mapala UI berangkat, mereka dihantam badai, turun, nggak dilanjutkan. Norman Edwin dengan Didi Samsu mengulang lagi di dalam waktu yang pendek mendaki lagi, dan mereka kena musibah, mereka tewas di sana. Berdua turun, dimakamkan. Kemudian beberapa tahun kemudian inilah tim Putri Indonesia mau ke sana. Tim Putri yang mau ke Aconcagua bikin tim pendaki Mapala UI goyang nih, panas, terbakar kok. Tim cewek yang mau naik, kita ekspedisi kita belum selesai kan gitu. Kalau mereka merasa tersaingi di situ kan. Muncullah pendaki yang waktu itu yang saya bilang gila banget fisiknya, itu namanya Ripto Mulyono. Ripto mengajak satu temannya yang peliput juga untuk ke sana. Akhirnya barengan lah kita ke sana, tim perempuan sama mereka mungkin bersaing, tapi saya senang meliput kan. Iya. Dua-duanya oke nih buat berita nih kan gitu kan. Cepet-cepet main coba kekuatan fisik. Benar. Waktu berangkat kita jalan dari bawah dari Mendoza untuk ke Aconcagua-nya itu ada perjalanannya sekitar seminggu. Waktu ke sana, wah ini kecep banget tinggi. Nah itulah di situ kita kadang-kadang liput sambil ngomong, ngapain ya liputan kok sampai kayak gini kok. Susah bener kan gitu. Kan enakan di mall gitu. Rasa, tapi kalau kita nggak datang, kita nggak motret, kita nggak ini, bener kata mereka siapa yang mau nanti mengabadikan. Karena dulu orang nggak punya HP, nggak bisa foto sendiri, adalah foto kamera, dan foto kamera gini sendiri tuh nggak ada. hal yang kayaknya aneh gitu loh. Minta tolong difotoin, kita foto. Dan waktu kita ke sana pakai kamera, pakai Nikonnya dikasih mesin otomatis lah. Tapi karena suhunya minus, macet terus. Ya, jadi tiap hari tuh kerjanya menghangatkan baterai kamera yang kayak pistol gitu nih mesinnya. Di sini dipanasin, masa lu motor baru dipasang. Tapi kalau saya mati, macet lagi, dipanasin lagi gitu. itu saya juga bertanya, oh begini kameranya. Baterainya mau ketek dong. Ini kalau nggak dipanasin macet ya gitu. Mau pakai manual, lebih enak akhirnya manual. Bisa kita dulu tuh kita masih ini kameranya manual. Kayak Tustel gitu. Tustel ya. Tustel kan? Iya, namanya Tustel. Dulu ada Nikonnya. Udah lama banget tidak menyebut istilah Tustel. Nikoma sama Nikon F2 dulu kita pakai. Itu mereka sana, dan tim Mapala UI berhasil sampai di puncak, disusul sama tim perempuan sampai ke puncak.
Dua-duanya tim Indonesia berhasil. Mereka turun. Pada waktu mereka turun, saya masih bersama Ripto sama tim Mapala ini untuk nggak selesai di situ. Apalagi nih, ternyata mereka berdua menyiapkan prasasti. Namanya Norman Edwin dan Didi Samsu yang dipasang di ketinggian tertentu di kaki gunung Aconcagua itu, dan yang masang adalah tentara khusus ketinggian gunung. Jadi itu Argentina punya tentara khusus buat pendakian gunung, pakainya putih-putih, pakai seragam, bawa merah putih, pasang prasasti di situ mereka. Kita ikut, dia pasang pakai upacara militer, tapi di kaki-kaki gunung gitu. Wah, gitu bikin kita luar biasa. Penghormatan untuk mereka ya. Untuk almarhum Norman Edwin dan Didi Samsu. Memang mereka keren, teman-temannya bikin penghormatan itu yang kalau mungkin ada tim pendaki gunung lagi ke sana masih ada bisa dilihat ke sana. Cuma kalau dulu itu kayaknya kalau gue lihat dari ceritanya Mas Arif ya, dulu itu terutama di klub pendaki perempuan itu kayaknya wah banget ya, itu sesuatu hal yang wah gitu. Cuma kok sekarang jarang. Itu iya, gini sekarang sebenarnya pendaki perempuan ada. Kalau kita baca di mereka mendaki, tapi lebih banyak ke klub sendiri. Misalnya jadi nggak terlalu kelihatan ya kampusnya sendiri atau ke klub. Gini, sekarang udah jarang ada klub pendaki gunung di luar kampus. Kebanyakan dari kampus, nah mereka atasnamakan kampus, kan gitu dulu. Dan kalaupun ngumpul, mereka alumni kampus tersebut baru naik. Kalau dulu mereka bergabung jadi satu, bikin dari wadah, mereka naik. Dan sampai sekarang pendaki putri Indonesia sebenarnya masih, dan mereka masih semangat mau bentuk lagi. Mungkin ya nanti dengan pendaki-pendaki perempuan yang sekarang yang lebih alatnya lebih modern, rekamannya lebih dramatis. Cuma kayaknya nggak usah terlalu dramatis, serem, nggak enak kalau ngeliat aslinya. Mendingan lihat foto. Kalau di zaman itu fotonya tuh terakhir tuh keren-keren, yang perih-perihnya nggak dikeluarin. Gitu. Gimana bikin fotonya susah nggak sih, tapi terjadilah foto yang keren-keren gitu. Seperti itu. Nah, di luar itu yang kalau saya lihat, setiap kita mau kegiatan ekspedisi nih selalu ada namanya pemandu atau pengelola info atau apa. Sekarang di sini sebenarnya banyak namanya yang buat pemandu buat perjalanan, buat biro perjalanan gitu, banyak sebenarnya di kita. Kayak tour guide khusus gunung. Tour guide di Indonesia ini sekarang yang gunungnya banyak, sekarang udah mulai ada tour guide khusus pendaki gunung yang bersertifikat. Namanya pemandu pendaki gunung bersertifikat. Itu keren banget. Karena di Nepal itu orang yang punya sertifikat gitu itu nggak berhenti, namanya tamunya datang. Nggak harus naik gunung, tapi jalan-jalan di regionnya aja. Kayak kita nih nggak usah misalnya ke Gede Pangrango, nggak usah ke Gede Pangrango, misalnya ke air terjunnya aja, mandu. Itu kan udah suatu pekerjaan yang sebenarnya di Indonesia banyak banget. Dan paling nggak kan ketika udah bersertifikat kan mereka tahu lah resikonya apa, do and don'ts-nya apa, bagaimana mengarahkan. Kadang-kadang dalam tanda kutip maaf nih, oknum wisatawan nakal yang kayak gitu kan, mereka bisa lebih strict dengan itu kan. Ya kan untuk dapat sertifikat itu mereka dilatih. Iya pasti ada pelatihannya itu kan. Mereka bagus. Kalau dulu ada kita namanya Gladian, itu Wanabri itu ngelatih kita semua untuk gimana cara SAR, gimana cara jadi pecinta alam yang nggak buang sampah, yang ngebuang sampah tuh gimana dikubur, kayak gitu-gitu, gimana kalau menghadapi badai, gimana survival. Mereka sekarang bentuknya tadi pemandu gunung bersertifikat, kayak gitu. Wah, keren lagi. Iya, itu kayaknya penting banget sih Mas. Kayaknya soalnya gini, berapa kali kan kita melihat terutama di gunung-gunung yang viral ya, yang populis gitu. Banyak yang mereka seakan-akan dalam tanda kutip oknum yang mengatas diri
mengatasnamakan dirinya sebagai pecinta alam, tapi setelah pulang nyampah kan gitu loh. Nah itu kan kayaknya perlu ada edukasi kan gitu Iya kan sih. dari situ kan. Mungkin dengan adanya pemandu itu kan Ya. mereka bisa lebih ngasih tahu kan. Soalnya pemandu tuh keren kok. Kita datang, mereka nyediain kita tempat duduk, tendanya bagus, bro, siapin kopi, siapin teh, wah udah. Kayak piknik aja udah dia. Padahal itu habis piknik ngegas lagi dia ngos-ngosan lagi itu mah udah barang udah ada yang bawain gitu loh. Muter lah gitu. Ada porternya. Jadi sebenarnya kegiatan itu udah bisa banget di Indonesia dihidupin terus. Terutama anak mudanya tuh gila banget. Ini perlu banget yang buat nggak usah naik gunung lagi, ada pemandu wisata yang apa namanya masuk hutan, Iya. keliling, itu udah keren juga. Karena nggak sembarang ke hutan jati, hutan ini yang tahu mereka, tahu tempat titik istirahatnya kayak gitu ya. Sekarang masih aktif mas naik gunung? Masih, tapi di bawahnya tuh, di tempat wisatanya. Aduh itu aktif harus. Minimal nganterin. Soalnya udah nggak bisa nggak bisa dipungkiri memang ya, fisik kalau Iya. manusia kita nggak boleh paksa. Kalau dulu 5.000, 7.000 gitu, mainnya sekarang 3.000 loh. Sekarang yang 500 di atas permukaan laut tadi udah asik kan waduh. Iya. Karena tadi Tapi jiwa masih nyangkut kan sebenarnya kan kalau monitor. Karena tadi untuk mencapai ketinggian 5.000 sebenarnya itu udah gampang. Jadi ini saya ceritain gimana nih orang mau naik ke ketinggian 5.000, 6.000. Kita kalau naik, tiba-tiba naik sampai di ketinggian 4.000, 5.000 itu kepala sakit. Iya. Sakitnya nggak bisa hilang. Mau minum obat kayak apa? Obat yang paling manjur turun. Oke. Turun sampai ketinggian 2.000, nah kepala udah hilang lagi. Iya. Besok naik lagi. Ini sampai sakit kepala hilang, misal 3 hari berarti kita udah bisa di 5.000. Iya. Nanti mulai ke 6.000, sakit kepala naik lagi. Seminggu bisa atau 3 hari, 4 hari. Itu lamanya. Iya. Aklimatisasi itu namanya penyesuaian. Jadi makanya orang naik gunung lamanya karena apa? Karena tadi naik turun gitu dulu. Sakit kepalanya aduh. Dan itu nggak boleh dilawan katanya ya. Ini yang ramai sekarang yang ditawarin. Kan ada orang bilang kadang-kadang, wah tanggung nih tinggal dikit kan gitu. Nah, itu Tapi dia. padahal kan Ini yang ramai ditawarin sekarang adalah ke ABC, namanya Everest Base Camp. Everest Base Camp ini tempat wisata yang laku banget. Seluruh turis dunia bisa datang ke situ. Caranya apa? Bisa pakai helikopter. Bisa pakai apa? 10 menit, 15 menit. Tapi lu naik helikopter 10 begitu turun di sana, sakit kepalanya minta ampun, nggak sampai 10 menit nggak akan kuat orang. Karena tuh udah ketinggian 3.000 lebih. Untuk ke ABC itu kalau turis-turis yang bener mereka jalan seminggu. Iya. Seminggu jalan kaki lewat desa, lewat ini. dan itu tuh kan tahu-tahu dari bawah langsung naik helikopter ke sana itu kan kayak dipaksakan kan akhirnya fisik. 10 menit Iya. cuman tiba-tiba sampai set. Ketawa lama-lama linglung, nggak bisa Iya. ngomong, akhirnya buru-buru dari helikopter turun lagi. Itu kayak gitu kenyataannya. Orang-orang teman-teman pernah kejadian turun orang yang pakai helikopter kita ketemu. Iya. Terus nggak karuan. Iya, karena kan mereka adaptasinya terlalu ekstrim Iya. kan. Jadi mereka nggak ngikutin adaptasi Nggak kayak itu kan, gitu loh. itu. Kalau yang cerita tentang para pendaki wanita yang sekarang mestinya bisa lagi. Bisa. Oke. Kita dulu petualang banyak banget yang luar biasa. Ada yang di kantor saya dulu, jadi di kantor Mutiara tuh dulu ada yang petualang di lautan sendirian 360 hari sendirian pakai kapal Effendi Sulaiman gitu tuh. Itu juga di kantor itulah banyak liputan pengalaman petualangan yang akhirnya membuat saya bisa, oh ini lebih baik saya turunkan ininya, grade-nya untuk ke wisata. Nah, main di tempat wisata di Indonesia itu keren banget. Sampai saya akhirnya keluar dari sana, akhirnya saya
bekerja di beberapa media lain. Salah satunya adalah ada di majalah Tamasya. Itu tentang bahas tentang Tamasya. Tapi ternyata itu saya pikir cuma biasa. Konsepnya bagus banget. Jadi dia mengeksplor satu kota. Kalau kita datang ke satu kota, itu dieksplor dari tempat makan, tempat wisata, tempat nongkrong, tempat parkiran, tempat apapun di situ dieksplor. Itu buat satu media itu keren banget. Nggak tahu ini sampai pernah akhirnya saya coba contoh ke media yang lain kayak gitu. Tapi buat saya itu bagus ininya, apa namanya, konsepnya. Konsepnya oke. Apalagi kan kita skater dulu Mas ya. Bisa rasain kan kalau lagi bikin explore satu kota nggak pulang-pulang kan? Nah, gitu. Bisa seminggu lebih kita di sana kan gitu. Paling nggak titipannya kalau udah berangkat dari kantor, oke, baik. Ini buat 36 halaman ya, mampus gue bilang. Yang sekarang mungkin kalau itu diterapkan, kota yang didatengin itu seneng banget. Iya, karena kita kan menciptakan kalau waktu masih kita kan menciptakan kitab kan sebenarnya kayak paduan gitu kan gitu. Sampai makan di Pak siapa kan kita tulis. Sama terus kuburan mana yang wingit itu wisata. Karena wisata itu juga ternyata gila loh peminatnya. Apapun itu yang menjadi menjadi daya tarik lokal itu kan waktu itu kita angkat kan mesti. Iya betul. Kayak wisata mistis itu juga saya pikir tadinya nggak, buat saya aneh. Tapi saya pernah coba ikutin. Itu luar biasa loh peminatnya. Mereka datang, mereka duduk di satu danau, di pinggir danau dipandu sama seorang guru yang menceritakan di depannya itu ada istana. Itu keluar lagi terbang ininya dan tamunya menikmati semua. Dahsyat itu. Suasana di tengah hutan kayak lagi dengerin dongeng aja kan gitu kan. Itu paketnya ada. Dan itu teman kita sendiri yang bikin. Aduh keren aja. Nah ini Mas kan Mas Sarip ini udah melanglang buana kemana-mana, udah ke berbagai media juga. Terus kalau nggak salah juga pernah jadi wartawan perang. Saat itu meliput perang. Nah itu di mana Mas? Kalau yang di Indonesia ya berarti ada di Indonesia dan ada di luar negeri juga saat itu. Kalau Indonesia saya nggak bisa ceritain. Iya, di suatu tempat lah, di Wakanda gitu. Nanti. Tapi kalau yang di luar, saya sebenarnya ngiri dengan senior saya waktu itu karena dia sempat dapat perang Teluk. Dia sempat dikirim ke sana, lalu ada namanya Pak. Ntar dulu. Kok ngiri? Itu kan serem Mas. Itu yang namanya meliput perang. Jadi gini, waktu saya sebelum liputan perang ini, kami dibawa ke Rindam. Rindam ini tempat pelatihan militer. Iya. Di sini di ujungnya Condet itu. Iya. Di sana kita dikasih kamera satu-satu. Moto, suruh moto. Pas lagi moto ditembakin. Itu yang kencing yang jatuh tuh yang tiara. Tapi kalau kita moto, nembak kita foto aja tetap itu lulus. Jadi buat mereka begitu dengar tembakan, dengar suara letusan, ketenangan, hanya kaget sebentar tuh bisa tenang lagi, itu bagus. Buat karena itu momen kan. Dan di perang bukan tulisan, gambar. Foto. Nah untuk ngambil itu tadi, itu nyata beberapa temen itu ngalamin itu yang ditembak di Ridom itu kita ngerasain, wah panik semua. Tapi ya santai aja, cedek itu berarti bisa masuk. Nah kayak gitu yang tadi saya bilang ada senior yang wah saya ngirim dia emang mentalnya nggak bergerak gitu, asik gitu. Beliau tuh redaktur dan ngadepinnya tuh dia cerita bahwa dia sedang nyiapin kamera gini, terus dikasih tahu kawannya itu di sana dibom lagi, Amerika bom, baru selesai ngomong katanya dia dibom. Dia pergi hanya dengan bawa kameranya satu, barangnya hancur, tapi itu
apa ya, cerita mahal yang nggak bisa ini. Nah kalau saya sebenarnya karena kepengen itu nggak dapat penugasan. Waktu itu tahun 96 atau apa ya, 96 mungkin, tentara Amerika masuk ke Somalia. Mereka diserang sama Somalia, itu nggak ada pemerintahan, adanya gerombolan waktu itu. Itu yang namanya Black Hawk Down gitu. Oh, oke. Masih vacuum power waktu itu kan? Iya. Itu heli-helinya dia diserang, itu tembak jatuh, dia kirim pasukan untuk ngambil alih, tembak lagi jatuh. Amerika memang kalah katanya di situ di Black Hawk Down melawan milisi Somalia yang ternyata Islam. Oh iya, maka saya baru tahu tuh. Itu keren banget, saya bilang itu, dengar ceritanya. Saya ingat tuh waktu itu di TV yang gimana mayatnya pilotnya Amerika diseret-seret di sama mereka, itu kan dendam Amerika menyerang. Nah itulah, udah selesai, itu udah sekian tahun kemudian saya dapat penugasan ke Afrika. Kegoda dong, nggak bisa lihat, Tanzania, ini Somalia sebelah, wah ini tempatnya yang Black Hawk Down kayak apa sih lihatnya gitu kan. Coba deh berangkat, mau lihat ke sana kan gitu kan. Saya coba itu, nggak tahu tahun 93 tuh yang Black Hawk Down. Terus serang kata Mogadishu kan. Mogadishu itu kota di Somalia. Wah, kita mau ke sana. Gimana caranya? Itulah saya sempat ketika dapat penugasan ke Afrika di yang lain, teman-teman dari kayak apa lokal staff di Afrika nanya, saya bilang, saya kalau mau ke sana gimana? Jauh, lewat darat bisa naik bis aja, nanti nyeser gitu loh bapak ini, saya ikutin nyeser ikut mereka. Sampailah akhirnya pokoknya sampai Mogadishu. Di Mogadishu ya udah, karena udah pas saya datang 96 ya, kejadiannya kan 93 ya udah santai, udah seperti biasa, suasananya udah unik lah, tahu sendiri ya. Tinggal puing kalau macam kayak gitu. Enggak, ya bukan puing, apa sih yang ada kumuhnya, ada baunya pokoknya ramai ya orang-orang. Dari hotel saya tanya, hotel dibilang hotel sih sebenarnya di sini Postman udah kalah lagi ya, udah parah banget, tapi nggak apa-apa kita di situ. Saya tanya di situ kalau mau ngelihat tempatnya Black Hawk itu di mana yang helikopter? Oh di situ kota situ ya. Kasih tahu tempatnya, tempatnya masih udah bagus sih, udah biasa. Terus saya tanya, kalau mau tahu yang dulu kan udah tahu tempat, udah dong nanya kalau mau tahu yang nembak gimana? Berarti kan mau nanya tempat milisinya dia. Iya kan? Kalau dulu yang nembak mana? Wah, kalau nembak adalah satu tempat di sana. Boleh nggak saya lihat? Ya nanti kita coba ke sana, kata si orang hotelnya. Atau gimana? Dia minta bayar duit, kasih duit, terus dia hubungin. Nggak lama datang lah orangnya, dia tanya dari mana? Pers. Kita menyebutkan pers itu kalau di tempat perang malah deg-degan. Iya, kalau ada area yang nggak bertuan itu bisa selamat, bisa lewat, ya gitu. Wah, saya diajak, ayo kita mau lihat nembakan tadi, mau lihat grup. Diajak ke suatu tempat yang nggak tahu lah tempatnya. Ada sih fotonya tuh nanti yang Iya. Kayak dari seng gitu. Oh, oke. Suasananya ya ngobrol santai. Kayak rumah barak gitu ya. Rumah bedeng. Bedeng, kalau bedeng ya benar, bedeng kotak-kotak. Ngobrol. Terus dia tanya, adalah satu, ya ini ketemu sama komandan namanya, komandannya nanya, ya gimana? Mau ngobrol, saya mau bikin foto dong buat ini, mau motret lah, saya mau motret yang ini sama yang nembak. Nggak tahu bener, nggak tahu enggak, dia cerita, oh iya dulu komandan saya yang nembak, tapi kita pernah ikut. Ini kita foto boleh nggak? Wah, kalau mau foto nggak bisa, dia mesti bayar. Wah, bayar nggak punya duit saya kan. Terus gimana? Ya kalau nggak punya duit ya beli minuman. Oh,
minuman apa lagi, orang nggak punya uang. Ya udah coba diperiksa ranselnya. Ransel saya dibongkar. Saya udah deg-degan karena saya sempat beli namanya kulit harimau dari toko Cendramata. Itu ada kulit harimau dijual, itu saya beli, kulit kecil sih, cuma sepotong. Saya pikir itu nanti jadi masalah di luar, karena katanya di bandaranya kan jadi masalah. Dibuka sama dia dibuka, nggak ditanyain, lo dibuang aja, plak gitu-gitu aja dibuka. Terus saya kayak batu permata yang batu di cincin gosok itu cuma dibuang-buang aja. Dia berhenti ketika rantal saya di bagian bawah dibuka, nemu batik. Jadi saya kalau pergi kemana-mana saya selalu mampir dulu ke Tanah Abang atau beli batik yang ya 20.000 waktu itu ya, 20.000, kalau sekarang mungkin 50.000 atau berapa. Beli satu lusin. Waktu dilihat batik dia ngomong, ini punya situ. Iya. Oh ya, kamu buat siapa? Saya buat kasih, saya bilang buat siapa aja yang mau nanti saya kasih. Oke. Ini bajunya presiden katanya. Saya nanya, kok baju presiden? Ternyata waktu itu Nelson Mandela itu pakai batik terus. Oh iya. Nelson Mandela waktu itu berbatik. Saya bilang, iya. Kalau gitu nih, wah ini Anda jual? Enggak jual, tapi kalau kamu mau saya kasih. Wah bener serius? Ya lapor ke komandannya. Oh boleh kasih. Saya kasih. Wah terima kasih brother. Dia tanya agama saya Islam, kita sama-sama. Dia pakai. Terus ditanya, kamu mau foto saya mau keliling terserah ya. Yang penting saya udah pakai baju presiden katanya gitu. Dia pakai terus pakai gitu. Orang Somalia itu. Iya, Somalia. Sejak itu saya bilang, aduh batik Somalia nih ya kan. Tapi ya itulah, batiknya nggak pantas-pantas sama pakainya. Asal batik aja. Iya. Ya itu dan nggak tahu sisa berapa, 3 atau 4 saya bagiin aja. Tapi saya lumayan baliknya saya dikasih macam-macam, ada patung batu hijau, ada apa, mereka baik-baik. Dan memang sebenarnya nggak nakuti, memang kalau kita berposisi sebagai Amerika. Iya. Kita berposisi memang serem gitu. Tapi kita masuk di antara mereka, ya begitu deh. Oke. Nggak ganas, nggak ini gitu. Nah, dari sekian banyak daerah nih Mas, terutama luar negeri atau dalam negeri, itu mana yang paling menarik Mas? Menurut Mas Arif sendiri, sampai sekarang kan masih berkeliling terus kan gitu loh. Iya. Gitu loh. Kan kalau di luar saya mesti gini, di yang di luar negeri bukan keindahannya, tapi mungkin unik ya. Iya, keunikan. Saya masih pede lah kalau keindahan luar negeri, kalau apa Indonesia. Dan lagi ya nggak sendirian gitu loh, maksudnya benar-benar jadi saya masih kesan dengan tembok Cina. Karena waktu itu kami lihat Cina pas musim salju. Pada waktu itu peralihan, jadi kita belum gampang ya untuk buat ke Cina. Ya kan tahu kalau sekarang mah udah. Iya, dulu kan salah satu visa paling susah adalah Cina. Persis. Orang pokoknya lu ke Cina nggak bisa balik lu. Iya. Kita ke sana dengan beberapa media. Kita berangkat. Tahun berapa Mas? Kisaran 91 kali ya. Itu di sana pas musim salju. Kita mulai pertama lihat lapangan Tiananmen yang orang dilindas pakai tank. Itu mahasiswa kan, itu udah lihat Tiananmen. Begitu musim salju kita pagi-pagi berangkat ke namanya Great Wall. Gini tembok Cina nih segitu panjangnya, ya ada foto-foto biasa lah. Pas saljunya turun dingin, teman-teman pada beberapa kita berempat teman media itu pada ada yang di bis, ada yang ini. Saya sama teman dari majalah Soal gitu. Kita naik ke atas. Di dinding itu kami motret, saling duduk motret. Pas dia potret dia agak susah pakai sarung tangan, dia buka sarung tangan dia taruh. Dia nembak pakai shooternya pakai tangan, habis motret sarung tangannya hilang. Oke.
Dia nanya, kamu ngumpetin? Enggak, sebab sekarang berdua gimana ngumpetinnya? Sebab udah nggak usah dibahas, taruh tangan hilang ya, sambil kita ngobrol. Di kejauhan saya lihat ada kayak tentara panglima perang itu loh, yang perang Cina yang pakai model yang di terakota itu kali. yang pakai gini. Ada saya fotonya lagi barengan sama patungnya tuh lagi begini, saya ikut. Warnanya hitam, hitam kemerahan gitu, jalan di antara kabut salju itu di kejauhan. Wah keren tuh, foto-foto saya suruh. Wah teman itu motret ya. Udah selesai kita turun, kita tanya sama pemandunya, ini ada, saya melihat ada tentara yang pakai gitu. Oh kita lihat di situ ada penyewaan baju. Yang cosplay itu kali di ya. Di bawah itu ada cosplaynya. Ya, wah berarti cosplay udah. Wah cosplay tadi tuh kan gitu. Kita mesti bisa sewa nih. Mau nyewa. Kasih tahu sama petugas penjaga dinding itu, bilang bahwa cosplay itu udah kira-kira hampir mau sebulan, sendingin ini tutup. Iya. Terus saya tanya lagi, itu tadi yang pakai siapa di atas? Mau kamu lihat ya, apa warnanya? Kan bisa ada gambarnya warna merah. Yang hitam nih, saya lihat yang warnanya hitam kayak gini warna merah. Oke, kalau gitu udah. Di mana? Di sebelah sana. Oh iya, saya diajak ke kantornya. Di kantornya kita ketemu, ternyata kita berdua dikasih medali dari tembaga. Tulisnya di medalinya ada tulisannya "You see me" apa gimana. Jadi katanya kalau kamu udah ngelihat sesuatu yang aneh gitu kayak hantu, kamu dapat medali. Itu yang saya lupa. Oh itu keren juga ya kalau di Indonesia dibikinin orang yang bisa ngeliat dikasih siapin medali, sertifikat gitu. Ketemu hantu dikasih. Dan itu sampai sekarang medali itu di antara rombongan medali saya kasih tahu, ini medali ngelihatnya luar biasa ini. Kayak saya nonton yang filmnya Jackie Chan apa tuh ya, The Might apa tuh Might, yang dia jadi profesor tiba-tiba pindah ke masa lalu. Oh iya. Ya kayak gitu. Mungkin dia juga sempat lihat di sana kan tuh dibikin film. Tapi gila ini kayak gitu ya. Dia tapi dapat ini serius tidak? Iya kalau kamu udah lihat. Jadi teman-teman yang lain nggak, ini kita berdua nih punya. Iya. Udah lihat. Ya. Terus sampai sejauh ini, jadi total kira-kira itu menjadi jurnalis itu udah berapa lama Mas? Hampir 25 lebih lah. Iya lah segitu lah. Iya. Nah sekarang saya lebih, setelah terakhir saya di koran Jakarta, bahwa setiap hari mengendalikan halaman yang harus terbit setiap hari, dan setiap hari harus bikin 6.000 karakter untuk tiap hari. Karena besok harus terbit lagi. Nah, akhirnya saya nyoba sudah waktunya untuk tidak di situ yang sibuk lagi. Saya bikin sendiri untuk web yang bukan sekedar web untuk wisata, ya namanya triphacks.id. Bukan hanya itu, tapi saya bikin paket-paket wisata. Nah, paket wisatanya agak beda karena saya spesialisasi ternyata nih wisata buat umur 40 tahun ke atas. Jadi kalau anak SMA perpisahan enggak deh, piknik aja sendiri. Tapi ternyata usia 40 tahun untuk wisata yang sekarang lagi ramai ini nggak segampang itu. Dan itu webnya sambil lihat itu saya pikir ternyata itu menarik banget. Mereka agak-agak beda ya dulu sama sekarang gitu. Tapi bagus sih Mas, soalnya kebanyakan itu kan kayak travel agent itu kan menggait anak muda terus kan gitu loh. Nah udah dan rame-rame. Iya, dan selalu campuran rame-rame kan gitu kan. Nggak ada yang memfasilitasi. Jadi gini cerita, itu dulu ada satu perusahaan yang mau membahagiakan pensiunan kantornya dengan mereka dibikin wisata ke Bandung 3 hari, sewa itu, kasih fasilitas mewah, mau bis mewah, acara 3 hari baru 2 hari udah pulang semua sakit.
Oke. Sakit, nah terus protes kan? Bionya bilang saya nggak salah karena saya sesuai dengan Itinerary ya kan. bapak-bapak aja yang pada nggak kuat. Dari situ itu cerita saya pikir, oh coba sih bikinin paketnya ini loh. Untuk 40 tahun kayak gini ternyata cocok, jadi tuh nggak perlu banyak tempat yang mesti didatengin, banyak istirahatnya gitu kalau untuk Tapi apa sih Mas? Jadi kan kalau tadi itu dari ekspor alam, terus di dunia jurnalistik, terus selesai dari media mainstream itu tetap menjalankan profesi sebenarnya. Apa sih yang membuat Mas Arif itu kayaknya cinta banget sama dunia jurnalisme? Ketika saya masih di harian, saya tuh kan setiap hari harus bikin 6.000 karakter. Itu yang bikin saya orang kepacu. Saya harus setiap hari duduk di TV, di apa, nyari ide karena besok harus terlihat. Itu ternyata bikin otak saya tetap jalan semangat itu. Nah, itu yang bikin saya perasaan masih bisa, saya bisa bikin ini lagi yuk, saya bisa bikin. Nah, ini yang membuat saya lebih percaya diri untuk berteman. Iya. Bukan berteman aja, bekerja juga sama teman-teman yang usianya jauh di bawah saya. Iya. Nah, ini udah sampai sekarang itu ternyata bikin sehat, makanya saya nggak mau reuni. Makanya kan kalau Kalau saya reuni, teman saya, aduh sedih saya. kan kalau gue melihat nih Mas gitu, berapa kali kalau ngumpul kadang-kadang Mas Arif ini temenan sama orang-orang yang sebenarnya pantas jadi anaknya Mas Arif. Tuh, lebih muda dari anak saya ya. Nah, itu dia. Itu yang sebenarnya bikin kita nggak, kita di sini orang bilang pikun, jauh karena itu seger banget. Kita tahu apa tempat wisata ke sana. Kita kesini, ayo kita tahu tempatnya. Naik kereta yang kereta yang murah dari dari Solo ke Desa Mana itu ada, kita ikutin coba. Itu bikin kita terpacu terus. Iya. Nggak terpacu untuk membuat tulisan yang gila-gilaan. Nah, itu buat kita lebih sebenarnya stres tinggi. Iya. Nah, terus kan kalau melihat ini maaf ya Mas, tidak semua, tapi ada beberapa jurnalis juga terutama, apalagi kan kita juga sering bersinggungan lah dengan para jurnalis wisata lah gitu. Ini kalau melihat dari perjalanan Mas Arif dengan apa yang dilakukan, apalagi dulu kita pernah satu pekerjaan gitu kan. Ini betapa toughnya orang harus menjadi seorang jurnalis, terutama jurnalis wisata gitu. Soalnya kan bayangannya di orang itu adalah jurnalis wisata itu kayak seneng-seneng gitu. Padahal kan nggak selalu melulu kayak gitu loh. Dan banyak, maaf nih, nggak semua, cuma banyak yang manja Mas kadang-kadang. Itu gimana tuh Mas, masukan dari Mas Arif? Ya, memang liputan wisata itu orang bilangin memang jalan-jalan, Iya. tapi memang itu kita melakukan pekerjaan sambil senang-senang katanya. Karena kalau nggak dilakukan dengan senang-senang, liputannya tulisannya berubah, nggak ada sentuhan, nggak ada tasnya, nggak ada ininya. Gimana itu kabut yang turun, nah kayak gitu. Terus kalau dibilang manja ya nggak apa. Iyalah, karena memang sekarang apalagi alat lebih bagus, gadgetnya lebih ini. Cuma tadi kenyataannya kalau liputan di alam kadang-kadang manja itu bisa jadi berat buat diri sendiri juga. Karena liputan wisata gimana pun tetap membutuhkan fisik. Iya. Ini jadi kita mesti jaga tadi fisik supaya kita tetap segar untuk bikin kegiatan di alam. Kayak gitu. Ya, teman-teman saya juga masih sih banyak yang sehat. Iya. Banyak kok saya bertemu sama teman-teman yang ibaratnya dalam tanda kutip qualified lah gitu loh, keren-keren. Kita ajak kesana ayo kan gitu loh. Nah, ini moga-moga menjadi contoh gitu loh. Apalagi Mas Arif ini bisa jadi contoh buat teman-teman yang lain juga, bahwa ini gue
maaf Mas ya, nih gue setelah ini aja masih semangat gitu loh, kalian juga harus kayak gitu kan. Bukan setelah ini, nih, gue udah tua nih. Mas, itu emang bener banget. Iya. Itu yang kenapa saya nggak mau reuni. Nggak mau reuni saya, kalau ada undangan reuni, aduh nanti pasti ngomongin penyakit, ngomongin ini. Obrolannya stres, kayak gitu loh, sakit pinggang. Mendingan saya gabung sama teman-teman yang masih muda-muda ini. Terserah lah dia mau ngomong apa, karena kalau dengan gitu ya kadang-kadang Tapi kan jadi fresh lagi kan Mas. iya sih, fresh pak terus-terusan. Kalau anak yang di bawah tuh kurang ajar, parah-parah. Nah, kita mah laju aja. Kadang-kadang saya mungkin lupa bahwa itu tadi sama anak saya juga, tua anak saya begitu kan kadang gitu. Tapi biarin aja lah. Oke, Mas Arif, wah ini seru banget ceritanya nih, gila, nggak berasa ya gitu. Thank you banget nih Mas Arif udah datang ke Vostra, udah datang juga ke Digra Coffee. Selalu sukses selalu, sehat terus. Ya harus. Pokoknya sering ketemu lah Ya. kita lah, ngobrol-ngobrol, kita banyak diskusi. Thank you. Nah, kita tadi teman-teman semua, obrolan kita dengan Mas Arif top lah pokoknya sebagai contoh kita semua. Kita kembali lagi nanti bersama Vostra, Forum Strategis Anak Bangsa, yang nanti akan menghadirkan tamu-tamu yang akan lebih menarik dan lebih inspiratif untuk kita semua dan untuk membangun bangsa ini. Terima kasih.